Izinkan saya bercerita, satu cerita sebagai awalan, sebagai muqaddimah pada hari ini yang menyadarkan saya bahwa dalam setiap ceramah saya harus menyelipkan motivasi agar perempuan-perempuan menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Kenapa? Saya teringat ketika saya melakukan safari dakwah ibu-ibu sekalian di kota Medan beberapa tahun yang lalu. Lalu seorang ibu setelah pengajian, biasanya memang ada teman-teman yang datang dan saling bercerita. Beliau menangis dan beliau bercerita kepada saya bahwa 1 tahun yang lalu suaminya meninggal dunia mendadak. Saya lupa karena kecelakaan atau karena apa, tapi mendadak dan meninggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil. Kemudian yang membuat beliau menangis adalah selama saya menikah, saya adalah seorang istri yang sangat dimanjakan oleh suami, sehingga saya tidak punya keahlian apapun yang saya asah. Ketika suami meninggal dunia, saya dan anak-anak hidup dengan harta waris, dan harta waris itu sudah habis, dan saat ini saya bingung bagaimana cara menghidupi anak-anak saya. Maka jawabannya adalah ketika saya mendengar hal itu, saya teringat kata-kata ayah saya puluhan tahun yang lalu. Saya bertiga kakak beradik perempuan semua ibu-ibu sekalian. Ayah saya mengatakan 3 anak perempuan ayah, anak-anak perempuan harus pandai, anak-anak perempuan harus berdaya. Memang di dalam Islam, ketika kita belum menikah, seluruh kehidupan kita ditanggung oleh ayah. Setelah kita menikah, seluruh kehidupan ditanggung oleh suami. Suami memiliki tugas untuk menafkahi keluarganya. Namun tidak semua kehidupan seideal itu. Betul, Bu? Ayah saya menasehati. Kok kenceng banget betulnya ya? Kayaknya cerita pribadi nih kayaknya nih. Ayah saya menceritakan, Bu kalau curhat jangan depan umum Bu, ntar ketahuan ceritanya. Ya, ayah saya mengingatkan saya dan adik-adik ketika kami masa kecil, ada masa di mana mungkin ayah atau suami jatuh sakit, atau ada masa mungkin mereka sudah berusaha tapi memang belum cukup. Ada masa mungkin Allah takdirkan ayah atau suami yang tidak bertanggung jawab. Ada masa di mana mungkin mereka pergi meninggalkan diri kita untuk selama-lamanya. Maka perempuan-perempuan tidak bisa bergantung dengan orang lain, ya tentunya bergantung kepada Allah SWT, namun harus berdaya, harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Maka itulah yang kemudian menjadi penyemangat bagi saya dan adik-adik, dan akhirnya kami mencoba untuk menularkan ke berbagai macam orang di luar sana. Untuk para perempuan-perempuan, yuk perempuan-perempuan harus berdaya, bahwa engkau tidak bisa menggantungkan kehidupanmu kepada orang lain. Engkau harus memiliki sesuatu untuk engkau melanjutkan kehidupanmu, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu cerita awalan saja ibu-ibu sekalian. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan tentang perempuan-perempuan hebat. Di sini mayoritas perempuan, mohon izin bapak-bapak semua. Saya agak banyak bicara tentang perempuan sebetulnya pada hari ini. Perempuan-perempuan di dalam Islam, Masya Allah, kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34, ada kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini jadi reference, jadi dalil, jadi rujukan. Dalam surah An-Nisa ayat 34, menurut ajaran Islam, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin, dia sebagai pelindung, dia sebagai qawwam untuk istri dan anak-anaknya. Dia memang Allah lebihkan daripada perempuan, salah satunya dia punya tugas untuk memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Jadi tugas pemberi nafkah wajib adalah tugasnya laki-laki, bukan tugas istri. Istri bukan tulang punggung, dia tulang rusuk. Betul ya Bu? Istri bukan wajib mencari nafkah, bukan, dia tulang rusuk yang dijaga, dilindungi, disayang. Itu posisinya seorang istri, posisinya perempuan. Namun laki-laki wajib, dia menjadi pemimpin, dia punya tugas untuk menghidupi istrinya, menghidupi anak-anaknya semampunya. Bahkan dikatakan walaupun istrinya kaya raya sekalipun, tetap seorang suami wajib memberikan nafkah semampunya.
Bagaimana dengan posisi perempuan? Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan punya tugas, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Menjadi perempuan-perempuan yang terhormat bisa menjaga dirinya sendiri, taat kepada Tuhannya, otomatis dia akan taat kepada suaminya. Perempuan-perempuan patuh dan taat pada suami selama suami menyuruhnya pada kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Makanya diperlukan istri-istri yang pandai. Karena nanti ada jenis suami yang kamu harus nurut perintah saya. Tapi istri-istri yang pandai akan berkata, iya, saya akan menurut perintah kamu selama yang kamu suruh adalah perkara-perkara baik yang mendekatkan diri saya pada Tuhan saya. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 34 ini sebagai landasan kita sama-sama tahu bahwa tugas mencari nafkah adalah mutlak tugas dari seorang suami, tugas dari seorang ayah. Adapun istri, ketika dia bekerja, maka dia bukan pemberi nafkah. Ketika dia bekerja, dia mendapatkan penghasilan, itu terserah dia. Dia mau simpan untuk dirinya sendiri, silakan. Dia mau berikan untuk keluarganya, sedekah. Jadi boleh juga ibu katakan, suami mau sedekah dari saya. Ya, sedekah namanya bu ya. Sedekah, bukan wajib. Suami memiliki harta. Sebagian harta suami adalah milik istri, sebagian, bukan semuanya. Ada yang mengatakan semuanya harus kasih ke saya, sebagian milik istri. Kalau istri punya uang sendiri, miliknya 100%. Masya Allah ya bu, uang suami uang saya uang saya, gitu. Enak nggak perempuan? Ya. Tapi perempuan yang salihah, dia pasti akan saling membantu dalam perekonomian keluarganya. Mari kita lihat referensi yang lain, dalil yang lain atau rujukan yang lain dalam surah At-Taubah ayat 71, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Wanita adalah partner laki-laki dalam melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan dalam melakukan perkara-perkara ibadah-ibadah lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki dan perempuan mereka partner untuk menjadi saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mereka saling tolong-menolong dalam mengerjakan pekerjaan yang baik. Mereka saling tolong-menolong dalam melakukan atau mencegah pekerjaan-pekerjaan yang buruk, yang mungkar. Mereka saling tolong-menolong untuk mendirikan ibadah, mendirikan salat. Mereka saling tolong-menolong dalam menunaikan zakat. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Perkasa, lagi Allah Maha Bijaksana. Jadi posisi laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong di antara mereka. Jadi kalau ada istri yang bekerja dan memberikan sedekah kepada suami dan anak-anaknya, engkau sedang melakukan perkara tolong-menolong dalam keluargamu. Kalau kita lihat ibu-ibu sekalian dalam surah Al-Ahzab 33, sebenarnya hakikat perempuan memang sebenarnya lebih baik dia berada di rumah untuk mengurusi keluarganya, mengurusi rumahnya. Ada kalimat waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para istri tetap berada di rumah-rumah kalian. Maksudnya adalah tetap di rumah kalian, boleh keluar dengan satu urusan-urusan tertentu. Karena umumnya yang berada banyak di luar rumah adalah para ayah karena kewajibannya dalam mencari nafkah. Ingat, ibu atau istri tidak bertugas mencari nafkah. Namun tadi saya katakan tidak selamanya kondisi nafkah dalam sebuah keluarga itu dalam keadaan yang ideal. Sehingga wanita harus membantu, bukan mengambil peran, tapi membantu perekonomian dari suami ini. Ada di antara kita yang mungkin single fighter, betul bu, bergantung sama siapa? Seorang janda misalnya, sehingga dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Masya Allah, itu bukan tugasmu. Namun engkau sedang berjuang di jalan Allah untuk melakukan itu. Betapa hebat dan mulianya dirimu, wahai wanita-wanita yang bekerja. Siapa sih yang gak ingin di rumah kipas-kipas, dapat duit? Semua orang juga ingin begitu ya bu ya. Namun di sini makanya saya selalu katakan kalau saya datang ke acara-acara yang di dalamnya banyak orang-orang yang sedang berjuang untuk menghidupi keluarganya, saya kagum, saya salut, saya bangga dengan ibu-ibu semua yang ada di sini.
Jadi teman-teman semua, masalah wanita-wanita yang bekerja ini sebenarnya bukan hal-hal baru. Di zamannya Nabi terdahulu sudah banyak wanita-wanita yang bekerja. Dalam surah Al-Qasas ayat 23 itu dijelaskan bagaimana anaknya Nabi Syuaib alaihissalam juga bekerja dikarenakan ayahnya sudah tua renta. Jadi dua anak perempuan ini mereka bekerja, teman-teman semua. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang dan melihat dua perempuan ini, kok mereka mengambil air untuk hewan ternak mereka, ayahnya kemana? Apa kata dua perempuan itu? Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Kami tidak bisa bercampur baur dengan laki-laki begitu. Jadi kami harus menunggu laki-laki selesai baru kami mengambil minum untuk hewan ternak kami. Karena ayah kami adalah orang tua yang sudah sangat lanjut umurnya. Jadi mereka yang mengambil peran itu atau mereka yang membantu tugas itu. Betapa mulianya, itu bukan tugasnya. Mencari nafkah itu bukan tugasnya, namun dengan kerelaan hatinya mereka melakukan itu. Begitu pula yang terjadi dengan ibu-ibu yang ada di sini. Semua dari kita, saya ibu beranak 4. Semua dari kita ingin di rumah sama anak-anak, banyak waktu dengan anak-anak. Kadang-kadang kalau kita pergi keluar rumah ada hati kecil rindu dengan anak-anak, ingin terus bersama dengan anak-anak. Namun di antara kita ada yang harus membantu perekonomian keluarga itu, ibu-ibu semua. Tapi kalau bisa dilakukan di rumah, alhamdulillah, afdal, lebih baik. Walaupun kadang-kadang kita harus keluar rumah, tidak ada pilihan lain misalnya, mudah-mudahan itu menjadi nilai pahala untuk ibu-ibu sekalian. Baik, ibu-ibu tahukah keutamaan para wanita-wanita yang membantu perekonomian keluarga? Pertama, dia mendapatkan 2 pahala. Laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya wajib, kalau nggak dilakukan dosa. Tapi perempuan ketika membantu perekonomian keluarganya, mungkin suami bayar listrik, saya bayar sekolah, atau bagi-bagi tugas biasanya dalam satu keluarga. Ketahuilah ini pernah terjadi di zamannya Nabi. Ada seorang wanita namanya Zainab radhiyallahu anha yang pada akhirnya beliau punya suami namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah meminta agar para wanita-wanita kalau punya perhiasan-perhiasan yang banyak, yuk sedekah. Sedekah, berikan hartamu itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu Zainab bertanya kepada Nabi, Nabi, suamiku sendiri dan anak-anakku miskin. Bolehkah aku bersedekah kepada mereka? Kemudian kata Rasul, justru itu yang harus didahulukan. Kau dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kita bersedekah yang paling utama adalah paling terdekat hubungannya dengan kita. Kadang-kadang kita sedekah jauh-jauh di luar sana tapi keluarga sendiri kekurangan. Justru yang paling diutamakan adalah keluarga sendiri. Dalam hal ini Zainab radhiyallahu anha mengatakan bahwa suami saya sendiri dan anak-anak saya sendiri miskin, kata Rasul, maka engkau dapat 2 pahala. Kalau engkau memberikan, engkau sedang bersedekah. Jadi ibu-ibu yang saat ini membantu perekonomian keluarga, ibu-ibu sedang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan terjalinnya hubungan silaturahmi atau terjalinnya hubungan yang harmonis antar keluarga tersebut. Tali ikatan pernikahan menjadi semakin kuat dan engkau mengamalkan yang namanya saling tolong menolong. Kita saja dengan orang lain disuruh saling tolong menolong. Dalam persaudaraan ada namanya ta'awun, takaful, saling tolong menolong lah, saling menanggung beban lah dan sebagainya. Masa sama keluarga sendiri, hitung-hitungan. Ada sebagian istri yang gak rela hartanya diberikan untuk perekonomian keluarga. Harusnya ini suami yang ngerjain. Betul, suami yang ngerjain. Tapi kadang-kadang ada alasan kenapa suami pada akhirnya mungkin tidak cukup dalam membiayai. Apapun itu, apa yang ibu lakukan adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tahukah teman-teman semua, yang engkau lakukan saat ini adalah sedang jihad fi sabilillah, bukan perkara main-main. Jihad fisabilillah apa sih? Berjuang. Engkau sedang berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat jalan dan bertemu dengan seorang pemuda yang badannya kekar dan membelah kayu bakar. Kemudian para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad, pada Rasul, ya Rasul, sayang sekali ya, tenaganya digunakan untuk membelah kayu bakar saja. Padahal dia bisa berperang dengan kita untuk berperang untuk menegakkan agama ini di zaman dulu ya teman-teman sekalian. Kemudian kata Rasul, jangan kau berkata seperti itu. Jangan kalian semua berkata seperti itu. Sesungguhnya kalau dia bekerja untuk menghindarkan dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, berarti dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sangka berjuang di jalan Allah cuma di medan perang di masa itu. Berjuang di jalan Allah adalah dengan berusaha dengan tanganmu sendiri untuk tidak meminta-minta.
Kemudian Rasul katakan, kalau dia bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, untuk membantu kedua orang tuanya, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, keluarga lainnya yang mungkin lemah, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang ibu, bapak wajib pastinya. Namun ibu-ibu semua di sini, yang ibu-ibu lakukan bukan perkara main-main. Engkau sedang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka banggalah terhadap dirimu sendiri, wahai ibu-ibu semua. Bukan tugasmu, tapi engkau lakukan. Boleh enggak tepuk tangan untuk ibu-ibu semua? Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apa yang kita lakukan ini insya Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Engkau bekerja dengan sangat luar biasa membantu perekonomian keluarga, semuanya itu adalah kebaikan kembali untuk dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarrah yang engkau lakukan, maka Allah akan balas. Kejahatan sebiji zarrah, kejahatan yang engkau lakukan, Allah pun akan balas. Jadi itu menjadi awalan agar kita senantiasa bersemangat dalam apa yang kita lakukan, bukan perkara biasa-biasa saja. Yang kita lakukan adalah sebuah perjuangan, kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala.